ketika Tuhan terasa jauh. Sebagai seorang Kristen, tidak dapat dihindari bahwa kita kemungkinan besar akan mengalami musim-musim dalam hidup kita ketika kita merasa jauh dari Tuhan. Ada saat-saat ketika kita merasa Yesus itu jauh tanpa alasan sama sekali. Kita merasa sulit untuk berdoa. Atau ketika kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan itu tuli karena Dia tidak menjawab. Kita telah kehilangan motivasi untuk masuk ke dalam firman-Nya. Atau ketika kita membaca Alkitab, tetapi seolah-olah bahwa Tuhan, firman Tuhan tidak berbicara kepada kita. Kita mencari Tuhan, tetapi seolah-olah Dia telah menyembunyikan wajah-Nya dari kehidupan kita. Jika kita pernah mengalami salah satu dari situasi ini, izinkan saya meyakinkan saudara semua bahwa itu sepenuhnya normal. Dan saya secara pribadi tidak mengenal seorang Kristen pun yang belum pernah merasakan hal ini. Akan ada saat-saat dalam kehidupan setiap orang Kristen, meskipun kita berjalan dengan iman dan tidak ada dosa yang diketahui dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tampak jauh. Jika hal itu terjadi, saudara, berarti Anda sedang tidak sendirian. Daud, pria yang disebut Allah sebagai seorang yang berkenan di hatinya, memiliki pengalaman yang diungkapkannya di dalam Mazmur 13. Mari kita perhatikan baik-baik. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, dalam Mazmur ini tidak ada indikasi bahwa Daud berdosa. Namun, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia mengulangi 4 kali seruan yang menghantui. Berapa lama lagi? Nah, sementara musuh Daud akan menangkapnya. Tuhan sepertinya tidak ada. Sepertinya Tuhan telah melupakan Daud. Dan Yesus mengerti lebih dari Daud mengerti bagaimana artinya ditinggalkan oleh Allah. 3 jam terakhir Yesus di atas kayu salib, saat ia menanggung dosa dunia, ditandai dengan keheningan dan kegelapan, dan Allah tampaknya tuli terhadap permohonan dan tangisan anaknya. Bisa perhatikan dalam Matius 27 ayat 45 dan ayat yang ke-46. Dan dalam hal ini, Yesus sedang mengutip dalam Mazmur 22 ayat 2. Sebagai ungkapan kengerian terburuk dari kesengsaraan manusia, yaitu perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Saudara, seringkali kita mengabaikan fakta kemanusiaan Yesus. Di kayu salib, Yesus mengungkapkan seruan kesedihan dan keputusasaan yang terakhir, yang cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Dia memahami betapa menyakitkan dan memilukannya pengalaman ini. Tangisan keputusasaan adalah tanggapan kita terhadap bagaimana kita memandang keadaan kita. Tuhan tampak begitu jauh dan telah meninggalkan kita. Saudara, apakah hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah hal ini pernah terjadi dalam kehidupanmu? Mungkin Anda dengan putus asa memanggil Tuhan untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Tetapi Dia tampaknya sedang libur panjang. Jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, jika hal ini terjadi dalam kehidupan saudara, apa yang seharusnya saudara lakukan? Mari kita perhatikan baik-baik.
Saudara, jika hal tersebut terjadi dalam kehidupan saudara, pertama, ingat baik-baik. Panggillah Tuhan dan percayalah kepada kasih-Nya yang tak terputus. Masih dalam Mazmur 13, kita perhatikan ayatnya yang ke-6, bagian A. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, Mazmur 13 ayat 6 ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan tampak jauh. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan Daud. Daud berhenti menangis karena sedih. Sebaliknya, dia memuji Tuhan dan akhirnya beristirahat dalam sukacita. Mengetahui bahwa Tuhan akan menjawabnya. Ketika Tuhan tampak jauh, Daud belajar untuk memanggilnya dan percaya kepada kasih setia Tuhan. Apakah bapa meninggalkan anaknya dan menjauh? Tidak. Mungkin Tuhan memalingkan muka dari dosa yang Yesus bawa ketika Dia mati di atas kayu salib. Tetapi tidak benar-benar meninggalkan dia. Yesus tidak bersalah dan tidak melakukan apapun untuk kehilangan perkenanan Allah. Di saat-saat ketika tampaknya Tuhan telah berpaling darinya, kita harus belajar untuk mempercayai fakta bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang tak pernah putus. Marilah kita percaya pada janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita. Meskipun tampaknya demikian untuk sementara waktu. Kita bisa perhatikan dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akan ada saatnya kita harus menunggu jawaban Tuhan atas permohonan kita. Dan kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan. Tapi masalahnya kita sering terburu-buru. Padahal Tuhan tidak. Padahal waktunya itu selalu tepat. Yang sering terjadi masalah itu di dalam diri kita sendiri. Kita sering terburu-buru. Padahal Tuhan tidak gitu. Padahal waktunya Tuhan itu selalu tepat. Saudara, ketika Anda merasa Tuhan jauh, hal kedua yang harus kita perhatikan dengan baik-baik adalah carilah Tuhan, terutama ketika Dia tampak jauh. Sangat disayangkan bahwa banyak orang Kristen tidak bertumbuh menuju kedewasaan karena ketika Tuhan tampak jauh dari mereka. Mereka tidak memanggilnya, mereka tidak memanggil Tuhan. Sebaliknya, mereka hanya mengangkat bahu dan langsung kembali ke dunia dan langsung kembali kepada kehidupan lamanya. Mari kita belajar dari Daud yang berseru kepada Tuhan, meski merasa ditinggalkan olehnya. Kita harus mencari Tuhan, terutama ketika Dia tampak jauh. Tahukah saudara, bahwa ujian iman kita yang sebenarnya bukanlah saat kehadiran Tuhan itu nyata, dan saat Anda melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Ujian yang sesungguhnya dari iman saudara adalah ketika Tuhan tampak jauh dan kita bertanya-tanya mengapa, dan mengapa. Apakah saudara mencari Tuhan ketika saudara sampai pada titik di mana saudara tidak dapat lagi merasakan kehadirannya di dekat saudara? Atau apakah saudara mencari di tempat lain untuk perbaikan secara cepat, untuk mendapatkan jawaban secara cepat? Saudara, sekali lagi, ketika Tuhan terasa jauh, apa yang harus saudara lakukan?
Yang ketiga, carilah Tuhan dan saudara dan Anda pasti akan menemukan Dia. Tuhan memberi kita janji ilahi bahwa ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan menemukan Dia. Saudara bisa membaca dalam Yeremia 29 ayat 13, Ulangan 4 ayat 29. Yesus juga berjanji tidak akan mengusir siapapun yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37. Sekali lagi saya ulang. Yesus juga berjanji tidak akan mengusir siapapun yang datang kepadanya. Yohanes 6 ayat 37. Jadi, meskipun Tuhan tampak jauh, tetaplah mencari Dia. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepada Anda. Yakobus 4 ayat 8. Saat Anda sedang mencari Tuhan, saudara mungkin merasa seolah-olah saudara melakukan semua pencarian, tetapi kenyataannya adalah Tuhan sendiri yang telah menanamkan dalam diri saudara rasa lapar dan haus akan Dia. Kerinduan saudara akan Tuhan adalah bukti bahwa Dia aktif bekerja dalam kehidupan saudara. Sepertinya ini karena pengaruh teman dan keadaan, tetapi kenyataannya Tuhan hanya menggunakan mereka sebagai sarana. Ketika Tuhan terasa jauh, jagalah kesadaran akan Tuhan dan musuh Anda di setiap saat. Ketika saya memberikan hidup saya kepada Kristus, saya mendapatkan sahabat yang paling indah dan paling kuat di seluruh dunia. Namun di saat yang sama, saya juga mendapatkan musuh yang menakutkan, yaitu setan dan iblis-iblisnya. Ya, setan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan, karena dia tidak sepandai dan tidak sekuat itu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius yang sangat kuat dan jahat. Jadi kita harus sadar bahwa setan itu sebenarnya seorang yang jenius, yang sangat kuat dan jahat. Dia menggunakan kekuatan penipuan untuk membodohi orang percaya baru agar meragukan kekuatan Tuhan dan kenyataan dalam hidup mereka dengan mencoba memanipulasi perasaan mereka. Sebagai seorang Kristen baru, saya tidak akan merasakan apa-apa pada awalnya. Meskipun saya menikmati musik selama pujian dan penyembahan dan menyukai pesan-pesan khotbah yang disampaikan oleh pembicara, saya tidak benar-benar merasa seperti berhubungan dengan Tuhan. Saya melihat sekeliling saya dan melihat orang-orang menangis, bernyanyi, menyembah dalam bahasa roh dan menikmati hadirat Tuhan, dan saya berpikir, mengapa saya tidak merasakannya? Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah denganku? Dan ternyata saudara, saya baru menyadari kemudian bahwa akan memakan waktu lama bagi seorang Kristen baru untuk menerima lebih banyak bukti dan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Seperti pertumbuhan sebatang pohon, banyak pekerjaan Tuhan yang tidak segera terlihat. Butuh waktu untuk menyadari bahwa Tuhan ada di sini bersama kita dan benar-benar bekerja di dalam kita dan melalui kita. Ya, musuh akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk menipu kita. Tapi, selain kekuatan penipuan, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi, sekali lagi kita harus tahu ini, bahwa musuh akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk menipu kita. Tetapi, selain kekuatan penipuan, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saat saya terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mulai merasakan kedekatan dan kehadirannya yang konstan dalam hidup saya. Saya belajar bahwa komunikasi adalah kunci untuk menjaga
Tuhan tetap dekat. Menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan akan membuat kita sadar akan kasih-Nya dan kehadirannya bersama kita sepanjang waktu. Kita mungkin merasa berbeda ketika kita pergi dari lembah ke pengalaman puncak gunung, tetapi sedikit atau tidak ada dalam diri kita yang benar-benar berubah. Yang terjadi saat kita berada di puncak adalah kita bisa melihat lebih jauh dengan mata kepala kita sendiri. Menjadi sangat sadar akan kasih Tuhan akan membuat kita tetap sadar akan kehadirannya yang konstan dalam kehidupan kita. Satu hal yang penting yang perlu kita sadari adalah bahwa perasaan dan realitas spiritual seringkali tidak sejalan. Sekali lagi saudara, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa perasaan dan realitas spiritual seringkali tidak sejalan. Pada saat kita tidak dapat melihat kasih dan kebaikan Tuhan, dan kita tidak merasakan apa-apa, kita perlu belajar bahwa meskipun cuaca berubah, orang berubah, atau perasaan berubah, Tuhan tetap kokoh, sepenuhnya benar dan dapat diandalkan selamanya. Tuhan ingin kita belajar mempercayai Dia daripada mempercayai emosi kita. Tuhan telah berjanji untuk mengasihi kita, menyertai kita, mengampuni kita, dan mendengar doa-doa kita. Tetapi ingat baik-baik, tetapi tidak sekalipun Dia berjanji bahwa kita akan merasa, dalam tanda kutip, Dia tidak berjanji sekalipun bahwa kita akan merasa apapun. Janjinya Tuhan itu adalah bahwa Dia akan mengasihi kita, Dia menyertai kita, Dia mengampuni kita, dan Dia juga mendengar doa-doa kita. Jadi, berdirilah di atas janji-janji Allah dan bukan pada apa yang tidak Dia janjikan. Sekali lagi saudara, berdirilah di atas janji-janji Allah dan bukan pada apa yang tidak Dia janjikan. Terlepas dari apa yang kita rasakan selama periode kesepian rohani, kehadiran Allah yang setia bersama kita adalah realitas yang tidak berubah dan abadi. Kita tidak pernah sendirian karena Yesus berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Perhatikan baik-baik dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tidak berarti kita tidak akan pernah merasa Tuhan itu jauh, karena di seluruh Alkitab, di seluruh kitab suci, kita melihat pengalaman kesepian rohani. Saudara, di saat-saat sulit manusia bernalar. Sekali lagi, di saat-saat sulit manusia bernalar. Jika ada Allah Bapa yang pengasih, mengapa Dia tampak jauh? Mengapa Dia membiarkan hal-hal buruk terjadi? Kisah para rasul, kisah para murid di atas perahu di laut memberikan gambaran tentang reaksi alami manusia ketika kita merasa Tuhan tidak ada. Para murid sedang berada di atas perahu dan badai tiba-tiba muncul. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung panik karena Yesus tertidur. Mereka membangunkannya dan Yesus menegur mereka seolah-olah Dia berkata, "Teman-teman, apakah menurutmu aku tidak hadir karena aku tertidur? Aku masih di sana bersamamu dan aku sepenuhnya sadar akan badai itu." Tuhan
tidak akan pernah meninggalkan sisi saudara. Dia akan selalu berada di sisi saudara. Bahkan ketika saudara merasa dia begitu jauh, dia ingin meyakinkan saudara bahwa dia bersama dengan saudara. Dia selalu ada dan dia akan selalu ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan sisi saudara. Sekalipun mungkin saudara merasa seperti itu ataupun tidak merasakannya. Sungguh suatu penghiburan bahwa tidak peduli bagaimanapun perasaan kita, baik atau buruk, Tuhan berada di atas segalanya.